Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Bagus, kurang kencang aja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Semalam annal musafir al-asi salasatu aqsamin. Kemudian ketahui olehmu akan bahwasanya orang yang musafir, yang bepergian, al-asi yang durhaka, yang maksiat, yang berdosa, salah satu aksamin, yaitu 3 bagian, 3 macam. Al-awwalu asin bis safar. Adapun yang pertama yaitu namanya asin bis safar, orang yang maksiat dengan perjalanannya. Wa in qasada bihil maksiyata wa ghayraha, sekalipun ia bertujuan dengan safarnya akan maksiat dan selain maksiat. Ka'an qasada bihi qat'at tariqi wa ziyarata ahlihi, seperti bahwa bertujuan ia dengan safarnya akan membegal, wa ziyarata ahlihi, dan mengunjungi keluarganya. Fahada intaba fa awwalu safarihi mahallu taubatihi. Maka adapun ini orang, yaitu andai ia bertaubat, maka adapun mula-mula perjalanannya dia, yaitu tempat taubatnya dia. Fa in kana al-baqi tawilan fi ar-rukhsati allati yushtaratu fiha tulus safar kal qasri wal jam'i aw qasiran fi ar-rukhsati allati la yushtaratu fiha dhalika ka aklil maitati tarakhasa. Maka jikalau ada oleh yang tersisanya, yaitu panjang tu jauh, fi ar-rukhsati allati yushtaratu fiha tulus safar, pada kelonggaran agama yang dipersyaratkan pada rukhsah oleh panjangnya perjalanan, seperti qasar dan jamak, atau qasiran, sisanya itu pendek, fi rukhsati allati la yushtaratu fiha dhalika, pada rukhsah yang tidak dipersyaratkan pada rukhsah itu oleh yang demikian tulus safar. Ka'aklil maitati, seperti makan bangkai, tarakhasa, maka mengambil kelonggaran oleh dia. Wa in kana al-baqi qasiran fi ar-rukhsati allati yushtaratu fiha tulus safar lam yatarakhas. Dan jikalau ada oleh sisanya, yaitu pendek perjalanan, pada rukhsah yang dipersyaratkan pada rukhsah oleh panjangnya perjalanan, maka tidak boleh rukhsah oleh seseorang. Tidak ada rukhsah oleh seseorang. Wasani, adapun yang kedua, asin fis safar,
yaitu namanya asin fis safar, orang yang bermaksiat di dalam perjalanannya. Kaman zana au syariba khamran wa huwa qasidun al-hajja masalan, seperti orang yang berzina oleh orang atau meminum ia akan arak padahal dia yaitu bertujuan akan haji, masalan umpamanya. Fala yamtani alaihi tarakhusu, maka tidak tercegah atas dia oleh mengambil rukhsah, kelonggaran agama. Wasalisu asin bisafari fis safari, adapun yang ketiga yaitu orang yang maksiat dengan perjalanannya, di dalam perjalanannya. Ka'an ansha'ahu ta'atan, seperti bahwa menerbitkan ia akan perjalanan akan ketaatan. Summa qalabahu maksiatan, kemudian membalik ia akan ketaatan itu akan maksiat, yakni akan perjalanannya akan maksiat. Fa in taba, maka jikalau tobat oleh dia, tarakhasa mutlaqan, maka mengambil rukhsah oleh dia secara mutlak. Wa in kana al-baqi qasira, sekalipun ada oleh sisanya yaitu pendek. Walau kana al-musafiru kafiran, andai ada oleh musafirnya yaitu orang kafir, summa aslama, kemudian masuk Islam, fi asna'it tariqi, pada tengah-tengah perjalanan, tengah-tengah jalan, tarakhasa, maka mengambil rukhsah oleh si kafir yang muslim. Wa in kana al-baqi duna masafatil qasri, sekalipun ada oleh sisanya yaitu di bawah jarak tempuh qasar. Li'anna safarahu laisa bisababi maksiatin, karena bahwa perjalanannya si kafir yaitu tidaklah oleh perjalanannya yaitu dengan sebab maksiat. Wa in kana asiyan bil kufri, sekalipun ada oleh si kafir itu orang yang maksiat bil kufri, dengan kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang aturan-aturan sholat qasar. Sholat qasar itu artinya sholat yang 4 rakaat dikorting, dipendekkan menjadi 2 rakaat tanpa menggabung 2 sholat. Kalau digabung namanya qasar juga, jamak juga, gitu. Nah, berbicara qasar ada banyak persyaratan. Kemarinnya dijelaskan ada 11 persyaratan. Di mana syarat yang kedua, perjalanannya itu bukan maksiat. Perjalanannya itu bukan maksiat, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Yang penting bukan maksiat. Nah,
berbicara orang yang bepergian jauh disebut musafir. Musafir ini saudara yang boleh qasar itu aslinya musafir yang safarnya mubah, musafir yang safarnya bukan maksiat. Bagaimana kalau musafirnya maksiat? Nah, kalau ngomongin musafir maksiat ini ada 3 kemungkinan. Kata Syekh Nawawi, suma'lam annal musafiral asiyah ala salasati aqsam. Perlu diketahui oleh kita bahwa orang yang musafir yang maksiat, yang dosa, ini ada 3 macam. Musafir maksiat itu 3 macam. Dalam kaitan boleh kosorkah atau tidak, begitu. Boleh jamakkah atau tidak. Ini ada 3 macam orang musafir maksiat itu. Ada namanya asin bis safar, pakai ba, artinya maksiat dengan perjalanannya. Jadi perjalanannya emang maksiat, bahasa kitanya maksiat dari awal. Iya, dari awal tujuan. Namanya asin bis safar. Maksiatnya sejak mula-mula. Namanya asin bis safar. Maksiatnya dengan perjalanannya, artinya dengan perjalanannya itu perjalanan dia lakukan ini dari awal sudah dosa, dari awal jalan sudah dosa, jadi setar jalannya dosa, namanya asin bis safar. Setar jalannya dosa. Kita ambil contoh dah, biar gampang saudaranya, walaupun kita harus urai di depan ada. Kita mau ke Surabaya, tentu dari Jakarta ke Surabaya jauh, lebih dari 90 km Surabaya. Tapi niatan kita ke Surabaya tuh mau ngerampok. Niatannya mau ngerampok. Karena niatannya kita ke Surabaya tuh mau ngerampok, begitu, maka nih setar jalannya aja udah maksiat. Setar jalannya, namanya bahasa Arabnya asin bis safar, pakai ba. Jadi huruf jar itu berubah huruf, berubah makna. Jadi setar perjalanannya dosa. Ada yang dosa tuh dari mula-mula dosa, dari awal, namanya asin bis safar. Contohnya kita ke Surabaya mau ngerampok, ya gitu, mau kencan, begitu, apa aja lah maksiat, mau contohnya begitu, contohnya mau nipu, begitu, apa aja, yang penting motivasinya ini dalam agamanya dosa, begitu. Itu disebut asin bis safar. Jadi sejak mula-mula udah dosa. Itu satu. Ini ada uraiannya, berbicara boleh qasar apa enggak, ntar kita urai. 2, ada namanya asin fis safar, pakai fi.
maksiat dalam perjalanan, bukan dengan, bukan sejak awal, maksiat dalam perjalanan, dalam perjalanan. Jadi niatannya dari sini mau ke Surabaya, dia niatannya mau silaturahim, mau ziarah dah, ziarah Sunan Ampel, Sunan Ampel, mau ziarah, kan bukan maksiat. Orang mau ziarah, tapi di tengah jalan begitu tuh ada jaipongan tengah jalan. Mumpung bukan di kampung sendiri, nyawer nggak apa-apa, nggak ada yang lihat ini, begitu. Atau macam-macam di tengah jalan mau nyolong begitu tengah jalan. Karena kalau kata Bang Napi itu, karena ada kesempatan juga begitu di tengah jalan. Jadi waktu jalan di kereta ada orang dompetnya itu nongol, kata kita kayaknya rezeki nih, ya. Kita ambil tuh dompetnya, tapi kita niatannya mau ziarah, bukan mau nyopet, bukan. Emang mau ziarah, cuman di tengah jalan, iya ada kesempatan begitu, menyelam sambil minum air begitu. Ini namanya maksiat fis safar, maksiat dalam perjalanan. Jadi bukan sejak mula, ketika sudah pergi baru ada muncul maksiat. Adapun tujuannya tidak maksiat, tujuan dia perginya mau ziarah. Tuh tujuan mau ziarah tuh tujuan bukan maksiat. Di tengah jalan nyopet, di tengah jalan nyopet ini maksiat, tapi maksiatnya di tengah jalan, bukan dari sejak awal. Jadi bukan dari motivasi pergi. Kalau motivasi pergi namanya asin bis safar, motivasi perginya emang udah dosa. Kalau ini motivasi perginya enggak dosa, namun di tengah bepergiannya ngerjain dosa, namanya asin fis safar. Jadi antara fi begitu tuh, antara ba ini mempengaruhi hukum, mempengaruhi hukum, mempengaruhi hukum begitu. Makanya biar hukum tuh enggak bakal jadi ditafsir macam-macam, telah atau sedang menjabat, pakai atau sedang. Jadi karena kalau telah ini masih, kalau masih nggak bisa, kan telah. Jadi enggak dipertegas, telah atau sedang menjabat. Begitu kepala daerah yang dipilih langsung, begitu, begitu, kayak begitu, telah atau sedang, biar enggak ada tafsiran. Karena maksiat itu ada tafsirannya. Apakah maksiat bis safar gara-gara apa? Apakah maksiat fis safar? Begitu. Apakah motivasi jalannya dosa, ataukah motivasi jalan gak dosa, di tengah jalan ngerjain dosa? Itu baru dua. Tiga, ada namanya asin bis safar fis safar. Tiga adalah motivasi jalannya dosa, motivasi jalannya nih, motivasi jalannya dosa, begitu. Motivasi jalannya namanya asin bis safar. Fis safar
Nah, ngerjain maksiatnya di jalan juga. 2. Double. Motivasinya setarnya dosa, di jalannya ngerjain dosa. Ini bagaimana hukumnya terkait jamak qashar? Boleh enggak? Begitu tuh. Ini nih kita perlu diterangi. Inilah hebatnya kitab namanya Kasyifatus Sajid. Jadi kemari-mari nih nerangin qashar aja nggak kelar-kelar. Saking luasnya ilmu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sampai kemari-mari ini diterang. Saking dalamnya punya analisa. Begitu. Baik, sesudah kita tahu 3 model itu, kita urai satu-satu. Yang pertama, maksiat dengan perjalanan. Artinya motivasinya maksiat, niatannya, niat jalannya jalan maksiat, niat jalannya. Yang kayak begini nih, walaupun terselip ada bukan maksiat, tetap aja kategori ini namanya kategori maksiat sejak motivasi. Contoh, kita mau ke Surabaya, mau nyolong, sekalian juga mau silaturahim. Kali aja duit dapat nyolongnya nih gede, jadi mau silaturahim. Itu namanya silaturahimnya bagus, tapi niatannya maksiat. Emang dia mau nyolong, tetap aja kategorinya bagian pertama, asin bis safar. Contoh, kita mau ke Surabaya, mau nyuri, mau nyopet, mau minum minuman, mau ke doli, udah tutup sih, begitu, udah tutup. Nah, mau maksiat, niatan kita. Ini perjalanan 90 km nih ke atas. Ini bagaimana nih? Kapan boleh qashar? Boleh qashar. Boleh nggak yang kayak begini qashar? Kagak boleh. Kagak boleh ngerjain qashar. Kenapa? Karena dari awal perjalanannya itu sudah maksiat. Sedangkan syarat nomor 2 boleh qashar itu perjalanannya bukan maksiat. Kalau ini mah perjalanannya maksiat, maka orang ini yang mau ke Surabaya, mau nyolong dari Jakarta ini, begitu, ini orang kagak boleh qashar, kagak boleh jamak. Pokoknya semua kelonggaran agama enggak boleh. Dosa dia kalau qashar, enggak boleh sholatnya. Kenapa enggak boleh? Orang yang diizinkan itu kalau bukan maksiat. Ini ke Surabaya mau nyopet, maka niatan itulah yang membuat perginya dosa. Perginya dosa, perginya. Nah, masalahnya bagaimana kalau tobat? Ini nih yang harus kita bedah. Kalau tobat begitu, bagaimana kalau tobat begitu? Ini yang kita harus bedah. Jadi setelah diperiksa dengan mahkamah kehormatan, tobat apa terusin apa kagak, begitu saudara. Nah, ini bagaimana nih di tengah jalan kemudian taubat? Biar gampang, mau kemana Surabaya? Baik, kita ambil contoh nyampe mana nih ya?
nyampe Gresik dah, nyampe Tuban. Tuban udah Jawa Timur juga sih, gitu. Tuban Jawa Timur. Kalau masih di Kudus Jawa Tengah. Gresik, Tuban dah, Sunan Bonang. Jadi dia niatnya memang menyolong ke Surabaya. Kemudian pas nyampe Tuban, dia ziarah ke Sunan Bonang. Habis ziarah dia nangis. Ya Allah, saya ini salah niatan ini. Ngapain jauh-jauh mau nyolong? Begitu jauh-jauh amat, bikin dosa aja jalannya udah dosa. Begitu kata dia. Mulai detik ini saya taubat, ke Surabaya mau ke Ampel aja dah, enggak jadi nyolong. Tuh, enggak jadi nyolong. Ini taubat di tengah jalan. Nih ngitung perjalanannya dia tuh, menghitung 90 km ke atas tuh dari mana? Karena tadi jalannya udah dosa, enggak dihitung. Dari Jakarta sampai Tuban kagak dihitung. Orang maksiat. Sekarang taubat nih, tuh agama. Maka kata Syekh Nawawi, fahadha intaba fa awwalu safari mahalu taubati. Ini orang kalau taubat, maka mula-mula perjalanan dia titik nolnya, setar yang diizinkannya, tempat taubatnya. Dari Jakarta sampai Tuban gak dihitung. Dari Tuban sampai Surabaya dihitung. Ini yang dihitung. Karena dia disebut oleh agama, itulah awal mula perjalanan dia yang dianggap oleh agama. Begitu. Iya, sejak dia taubat. Artinya hitung dari Tuban ke Surabaya, ada nggak 90 km? Hah? Ada nggak? Hah? Ini udah pernah jalan-jalan nggak ini? Waduh, saya jangan contohnya Surabaya Tuban, ini orang Betawi kagak ngerti ini. Contohnya mana ya? Ini pernah jalan-jalan kemana ya jalan-jalannya ya? Apa? Sampai Surabaya 60, enggak nyampe 90. Sampai Surabaya, Tuban Gresik 30, Gresik ke itu 30 lagi. Kalau perjalanan kemudian kita dari Tuban menuju Surabaya, menuju Ampel tidak ada 90 km, maka kagak boleh jamak, kagak boleh qashar. Begitu. Karena mulai setar perjalanan dia sejak tobatnya, bukan sejak berangkatnya. Karena Tuban Jakartanya maksiat, dosa. Karena niatan awalnya mau maksiat, niatan awalnya mau maksiat, maka fahadha intaba fa awwalu safari mahalu taubatihi. Ini orang nih kalau taubat kata Syekh Nawawi, maka mula-mula safarnya dia yang bakal dihitung, yang bukan maksiat, ini baru yang dihitung. Dari situ Tuban tuh mahalu taubati, tempat taubatnya. Taubatnya di mana? Tuban, titik nol. Dihitunglah dari Tuban sampai titik tujuan. Ada nggak 90? Kagak ada. Bila kagak ada 90 km, bila kagak ada, maka kagak boleh jamak, kagak boleh qashar. Maka yang namanya dari Tuban ke Surabaya disebut bahasa kitabnya baki, sisa perjalanan.
Jika sisa perjalanannya masih tawilan panjang 90 km ke atas, maka rukhsah yang dibolehkan untuk dikerjakan, maka bagi dia boleh jamak, boleh rukhsah, jamak boleh, qasar boleh. Tapi kalau kemudian yang tersisa daripada perjalanan kurang dari 90 km, maka tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Kenapa? Karena permulaannya dia sejak taubatnya dia. Itulah yang dihitung. Sejak taubat itu yang dihitung. Sejak taubat itu yang dihitung. Agama begitu dalam kajian tasawuf. Ada orang bengal maksiat, kemudian itu pengen taubat, ya kata kiai pindah aja di kampung sebelah, baru separuh perjalanan sekarat. Ini malaikat rebutan, ada malaikat rahmat, ada malaikat adab. Kata malaikat rahmat, ini saya yang nyabut, sebab dia jalannya ini mau taubat, jalannya menuju kampung sebelah mau taubat. Kata malaikat adab, enggak, uang belum. Begitu, belum. Kasusnya ada tuh di Riyadhus Shalihin, bunuh orang 99 orang. Begitu. Akhirnya ujungnya dihitung perjalanan setarnya, maka menang juga ujungnya ahli surga. Gara-gara taubatnya itu, dari sejak itulah yang dihitung ujungnya. Ini juga begitu. Kalau kemudian itu orang itu tujuannya maksiat, lalu taubat di tengah jalan, maka dilihat dengan taubat tuh enggak otomatis ya udah taubat boleh jamak boleh qasar, enggak begitu agamanya. Hitung dulu. Dari situlah mulai kita mengadakan perhitungan titik nol. Bagi dia Jakarta sampai Tuban enggak ada hitungannya, enggak ada. Mulai ngitung 1 dari Tuban sampai Surabaya. Bila ada 90 boleh qasar, bila nggak ada nggak boleh. Tapi berbicara kehabisan bekal, boleh makan bangkai, itu nggak syarat jauh, itu mah boleh dia untuk bangkai mah rukhsahnya, karena nggak disyaratkan perjalanan jauh dari Tuban menyebabkan kehabisan bekal, ada bangkai, orang nggak ada yang bagi makan bangkai, nggak apa-apa. Karena masalah makan bangkai mau kehabisan ini enggak ada syarat perjalanan 90 km, enggak ada syarat. Yang enggak ada syarat rukhsahnya masuk, yang ada syarat rukhsahnya enggak masuk. Singkatnya untuk jamak qasar aja biar gampang. Kalau kemudian taubat itu orang di Tuban, maka dilihat perjalanan yang tersisa ada enggak 90. Kalau ada boleh jamak qasar sejak saat itu, besok-besok gitu. Kalau tidak ada, tidak boleh dia mengadakan jamak qasar. Itu maknanya wa in kanal baqi qasiran. Kalau yang sisanya pendek itu enggak ada 90 km. Pada kerukhsah, kalau enggak agama kayak jamak qasar, yang disyaratkan tulus safar, kudu 90 km, wis jamak qasar, lam yatarakhas, enggak boleh ngambil rukhsah, yakni enggak boleh jamak, enggak boleh qasar, karena titik satunya sejak tobatnya. Sejak tobatnya. Itu uraian maksiat dengan motivasi jalan, dengan perjalanan. Jadi maksiatnya sejak permulaan, di tengah jalan taubat.
begitu. Di tengah jalan taubat. Maksiat, awalnya maksiat, di tengah jalan taubat. Ini uraian untuk memahami nomor 2. Yang nomor 2, awal berangkat benar, di tengah jalan kebalikannya gitu. Awal perjalanan benar motivasinya mau ke Surabaya, mau ke Ampel ziarah, cuman nyampe Tuban nyolong, dia lapar, ngeliat tuh gitu di pinggiran sebelum Sanbonang ada orang dagang, ada lihat bakwan, Darmaji dahar 5 ngaku hiji, gitu. Habis 5 ngaku nyatu. Ini namanya maksiat, tapi maksiat fis safar, maksiat dalam perjalanan, bukan awal, bukan tujuan. Tujuannya benar, cuman di sela-sela tujuan ini ada yang kagak beres. Ini bagaimana nih? Kalau yang kedua, jadi intinya yang pertama namanya asin bis safar, maksiat dengan perjalanan. Niatan ke Surabaya mau nyolong, mau atau apa aja yang namanya maksiat, maka pastikan perjalanan dia tidak boleh jamak, tidak boleh qasar, karena dia maksiatnya dengan jalannya udah maksiat. Nah, uraian tadi bagaimana kalau tobat? Baik, kalau tobat sejak tempat tobat itulah titik satunya dia. Mulailah dihitung ada 90 atau tidak, untuk menghitung boleh qasar atau tidak. Paham ya? Kedua, namanya asin fis safar, maksiat di dalam perjalanan. Maksiat di dalam perjalanan, mula-mula enggak, di tengah-tengah maksiat, di tengah-tengah. Tujuannya enggak, finishnya, mula finish enggak. Ini namanya maksiat dalam perjalanan. Contoh, sebelum contoh Syekh Nawawi, kita ke Surabaya, mau ziarah ke Ampel, di tengah jalan kita judi, ada judi nih, lumayan, begitu, kita ikut judi aja di jalanan, begitu. Nah, judi itu maksiat, tapi tujuan kita bukan mau ke situ, mau ziarah ke Ampel, namanya maksiat fis safar. Yang kayak begini masih boleh jamak, masih boleh qasar. Kan nyolong, tapi nyolongnya ini bukan tujuan, kesempatan aja. Karena niat ke Surabayanya mau ziarah, cuman di tengah jalan dia nyolong, maka nyolong ini enggak menggugurkan niatan dia, sehingga nyolong ini untuk perjalanannya dia enggak dosa, perjalanannya enggak dosa. Jadi enggak boleh digabung-gabung. Kita ambil contoh, puasa enggak sholat dohor, puasa enggak sholat dohor, ini jangan digabung-gabung. Percuma lu puasa enggak sholat dohor, ya udah kalau begitu buka aja, dosa kita kalau begitu, dosa. Jadi jangan digabung-gabung, masalah puasa mau urusan puasa, urusan enggak sholat dohor ya urusan sholat. Jadi masalah jalan dari Jakarta ke Surabaya, Sunan Ampel, ini urusannya. Adapun di tengah jalan dia nyolong bakwan, ini lain cerita. Jadi tidak mengganggu setar sampai finish, tidak, walaupun di tengah jalan maksiat. Sehingga
Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya ada 90 km enggak? Lebih. Udah dihitung semuanya. Karena perjalanannya benar, boleh kosong. Hatta dia judi itu boleh kosong. Karena judinya ini faktor X, bukan tujuan. Begitu. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Begitu. Bukan tujuan. Itu suka nyelip kayak begitu. Masih dihitung juga. Contoh, pergi dari rumah, mau kemana bang? Kata bini, mau ratiban. Oh ratiban, ya baik. Kata bininya, ratiban. Kan ratiban tuh 15 menit. Ini sampai jam 12 belum pulang. Sampai jam 12 belum pulang, belum kelar. Kenapa ini? Kongres, kongko ora beres. Begitu tuh, ngobrol aja yang kagak sampai jam 12. Jadi ketika ditanya dari mana, ratiban, nggak hilang tuh ratibannya, walaupun sebetulnya ratibannya mah bentar. Untung bininya kagak tahu tuh ratiban tuh sebentar. Udah girang aja, laki mana? Alhamdulillah kayak saya lagi ratiban. Dari jam berapa? Dari Isya. Dari Isya belum pulang. Dia gak tahu tuh ratib itu cuma sebentar doang. Paling lama setengah jam berarti. Enggak lama lah. Yang lama itu ngobrolnya ini. Begitu. Sampai kopi itu udah kering masih dikasih air lagi. Oh gitu tuh. Ampasnya nggak apa-apa, yang penting hitam nggak apa-apa, dah kasih gula aja. Begitu. Itu yang kayak begitu. Coba lihat tuh orang kita kan ngitungnya begitu. Lagi kemana? Lagi umroh. Padahal kagak, dia lagi kongko aja di Hilton. Kongko aja dia, ngongko aja. Begitu. Lah umroh mah bentar doang. Begitu. Enggak sampai 9 hari kagak. Umrohnya mah bentar, udah habis ya cukur, udah habis umrohnya. Begitu. Begitu. Tapi sebutannya udah umroh aja. Umroh aja. Begitu. Maksiat dalam perjalanan. Sehingga walaupun di tengah jalan dia nyolong, tetap ngitungnya dari Jakarta Surabaya. Boleh qasar, boleh jamak. Contoh Syekh Nawawi, kaman zana, seperti orang tujuannya mau go haji ke Mekah, di tengah jalan dia zina. Tuh, di tengah jalan dia zina, enggak ngaruh. Kosornya boleh karena niatannya mau ke Mekah gitu. Tengah jalan, atau dia minum khamr, begitu, tetap aja begitu. Gitu. Artinya dengan dia di tengah jalan minum khamr tidak merusak perjalanan setar sampai finish. Berbeda dengan niatan awal ke Surabaya mau nyolong, setar sama finishnya udah salah. Udah salah. Maka ketika dia tobat, sejak tobat itu setar baru ada bagi dia. Makanya tinggal dihitung ada 90 atau tidak. Gitu. Jadi agama membedakan antara maksiat, jalannya maksiat, sama jalannya enggak maksiat, cuman di tengah-tengahnya maksiat. Hukumnya enggak sama. Hukumnya enggak sama. Enggak sama hukum. Itu begitu. Yang ketiga, maksiat, jalannya maksiat, di tengah jalan maksiat, di tengah-tengahnya, dalam perjalanan. Bagaimana nih contohnya? Begitu, namanya asin bis safar fis safar. Dia punya niatan mau ke Surabaya. Saya contohin Surabaya aja biar jangan banyak-banyak. Kalau saya contoh kenapa sih contohnya? Saya kan orang Palembang aja dah. Biar nggak puyeng. Contohnya itu aja gitu. Biar contohnya. Kita mau ke Surabaya, mau ziarah. Begitu.
Itu namanya niatannya taat. Niatannya taat. Niatannya. Karena niatannya ibadah. Namun niat nih berubah. Dah ziarah menanti aja. Ini ada ini nih, kesempatan ini. Lagi diajak nih, jual beli ini nih, narkotika, barang terlarang. Jadi dari awal udah niat mau ziarah, belum juga jalan, niatnya maksiat. Itu namanya ka'an sa'ahu ta'atan summa qalabahu maksiatan. Menerbitkannya taat dibalik maksiat, dibalik menjadi maksiat. Kalau model kayak begini, kalau orang tuh taubat, maka boleh ngerjakan rukhsah. Boleh ngerjakan rukhsah. Begitu kata Syekh Nawawi. Boleh. Begitu. Bagaimana kalau orang kafir? Kan kafir itu sendiri maksiat. Jadi kalimat kafir sama non muslim itu masih lebih tinggian dalam teori agama, tinggian kafir. Kafir itu artinya tertutup. Kafir itu bukan penghinaan. Bukan. Malam nih, malam. Dalam bahasa Arabnya malam tuh al-lailu. Itu umum. Ada bahasa Arabnya malam tuh disebutnya kafir. Kenapa kafir? Karena tertutup, gelap. Kafir tuh gelap, tertutup. Begitu, tertutup jalan kebenarannya, akalnya. Begitu kafir. Yang kita mau maksud berbicara jamak qasar. Bagaimana kalau orang kafir dari Jakarta, si tongseng gitu, tongseng, bukan tong plastik, tongseng. Si tongseng dari Jakarta mau ke Surabaya. Begitu, mau ke Surabaya. Dia orang kafir, kafir sendiri maksiat, orang kafir ya. Kafir, ibadah apa aja nggak ada nilainya. Kafir, kecuali nilainya di dunia. Gitu. Kemudian baru nyampe Cirebon, dia masuk Islam. Tuh, nyampe Cirebon, ketemu orang, begitu, masuk Islam akhirnya. Masuk Islam. Di tengah jalan. Ini bagaimana? Dia boleh jamak qasar. Boleh langsung. Boleh. Dia jamak qasar. Si kafir. Meskipun kafirnya sendiri dosa. Karena perjalanan yang ditempuh oleh orang kafir ini, si tongseng nih, ke Surabaya, bukan mau dosa, mau dagang. Dari Jakarta mau ke Surabaya mau dagang, ambil Cirebon mampir masuk Islam. Boleh jamak qasar. Atau nyampe Tuban tadi itu, yang jaraknya dekat. Nyampe Tuban masuk Islam. Ini jaraknya dekat, nggak nyampe 90. Meskipun nggak nyampe 90, enggak apa-apa buat dia. Kenapa? Karena safarnya dia bukan maksiat. Mau dagang. Walaupun kekufurannya sendiri, itu nggak dihitung. Itu nggak dihitung. Jadi agama ini berbicara syarat qasar. Yang kedua, jangan sampai perjalanannya maksiat. Maka diurai oleh Syekh Nawawi, ngomong perjalanan maksiat berarti ada musafir asi, musafir yang maksiat. Ini perlu diurai. Jangan perjalanannya maksiat. Ada yang perjalanannya maksiat lalu tobat. Ada yang perjalanannya taat lalu maksiat. Ini memiliki uraian-uraian tersendiri
boleh kosorkah, boleh tidak. Jadi kalau kita mau ke Surabaya mau ngerampok, boleh kosor atau tidak dilihat. Ini mau ke Surabaya mau ngerampoknya dari mana dulu? Begitu. Dari mana dulu? Dari rumah niatannya emang mau ngerampok, itu kagak boleh. Niatnya mau ibadah, cuma di tengah jalan ngerampok, masih boleh kosong, masih boleh, masih boleh. Begitu. Ini taubat di Cirebon, nggak jadi dah mau ngerampok, udah mau ziarah aja. Dari Cirebon lah dihitung sampai ke Surabaya. Ada 90, boleh kosor. Nggak ada, nggak boleh. Agama menghitung seperti itu. Singkatnya, syarat kosor yang penting perjalanannya bukan maksiat. Kalau perjalanannya maksiat, dengan sendirinya kagak boleh kosor. Kalau perjalanannya benar di tengah jalan maksiat, masih boleh kosor. Kurang lebih begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Baik ayah. Pada hadirin yang soal kosor jamaah